Ya, menarik sekali, saudara-saudara. Ternyata ada 3 poin paling tidak ya. Ada pengalaman baru itu yang pertama. Lalu ada kesadaran baru dan ada perubahan perilaku. Itu yang tadi kita lihat pada tokoh yang semula cuek pada sekitarnya tapi akhirnya mau menjadi orang yang menolong. Dia punya pengalaman yang baru dan dihayati, kemudian akibatnya dia punya kesadaran yang baru, dan kemudian yang kita lihat ada perubahan perilaku. Nah, sejauh mana kita mampu menghayati hal ini? Apakah kita belajar di kampus, itu juga menjadikan kita punya pengalaman baru, punya kesadaran baru, dan punya perubahan perilaku yang baru. Begitu juga di dalam komunitas kita. Nah, ini poin yang menarik dari apa yang sudah kita lihat di tampilan tadi. Yang pertama adalah pemberdayaan, itu harus diingat ya, pemberdayaan. Dan arahnya, sasarannya adalah masyarakat. Jemaat itu kan bagian masyarakat, tapi juga masyarakat secara umum. Pemberdayaan dan masyarakat. Saudara, pemberdayaan ini harus dimulai pertama-tama adalah dari perubahan pola pikir. Kita udah belajar ini pentingnya ya, perubahan pola pikir. Nah, yang kedua, perubahan pola pikir ini dilanjutkan, dipastikan dengan perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Nah, lalu yang ketiga, itu dipastikan juga ada perubahan hasil yang diperoleh yang lebih baik. Itu semua terarah pada pemberdayaan. Ada perubahan pola pikir, perubahan perilaku, dan perubahan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, pemberdayaan yang kita maksudkan tadi sudah sepakat dari awal ya, itu pemberdayaan sosial ekonomi. Ya, jadi pastoral sosial, terutama pemberdayaan ekonomi. Karena pemberdayaan bisa macam-macam ya, tidak hanya ekonomi, bisa teologi, bisa dana, bisa soal penata layanan, dan seterusnya. Tapi ini kita masuk pada pemberdayaan khususnya tentang sosial ekonomi. Pemberdayaan di bidang ekonomi ini menjadi sangat urgen. Bahkan ada pengamat sosial budaya dari UI, Dr. Devi Rahmawati Esos MHU mengatakan ada 4 faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia bercerai, rumah tangganya rusak gitu ya. Nah, 4 faktor nanti kita lihat apa? Nanti yang pertama ternyata faktor ekonomi. Ekonomi. Jadi menurut penelitian itu ya, itu yang pertama-tama menyebabkan rumah tangga rusak, perceraian malah itu. Itu karena faktor ekonomi, faktor ekonomi. Nah, yang kedua, faktor psikologis. Ini terutama untuk pasangan yang nikah dini. Sementara yang ketiga adalah faktor sosial. Karena susahnya mencari tempat berkeluh kesah soal masalah pernikahan, konsultasi pernikahan gitu. Ini sebabnya selain faktor ekonomi, mestinya tentang konseling pastoral rumah tangga ini juga perlu menjadi perhatian kita. Tidak hanya ekonomi, tapi juga konseling pastoral rumah tangga. Ini jarang itu. Konsultasi rumah tangga jarang. Di mana gitu, nggak ada. Kalau kesehatan fisik banyak gitu. Ini jadi yang pertama ekonomi, kedua psikologis, ketiga sosial, khususnya yang itu konseling pastoral rumah tangga. Yang keempat adalah faktor keteladanan public figure yang ternyata sangat lemah gitu sekarang ini gitu. Nah, sekarang kita mengerti kenapa perceraian di Indonesia paling tinggi se Pasifik ya, se Asia Pasifik paling tinggi di sini. Saudara bisa browsing di Google dan kita tahu karena memang faktor ekonomi kita yang lemah gitu. Faktor psikologis nikah dini banyak. Faktor yang terkait dengan ini tadi konseling pastoral juga minim gitu.
Yang ada biasanya penggembalaan, padahal yang dimaksud di sini adalah betul-betul konseling pastoral. Lalu tadi public figure juga mempengaruhi. Itu yang menyebabkan di Indonesia cukup bahkan tinggi se-Asia Pasifik. Kita kembali ke faktor ekonomi keluarga ya. Karena memang untuk itu kita membahas. Yang menyebabkan rumah tangga rusak, perceraian itu karena alasan ekonomi ya, ekonomi keluarga. Bahkan data menunjukkan bahwa yang mendorong istri menggugat cerai suaminya ya karena suami dianggap tidak mampu atau malah tidak dinilai tidak memberikan nafkah ekonomi yang memadai terhadap istri dan keluarganya. Itu fakta yang didapati di lapangan. Nah, sekarang kita tahu mengapa membangun ekonomi, memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat ya, itu sangat penting. Kalau ini tidak diperhatikan dalam pelayanan kita, terutama bagi warga dan masyarakat juga sekitarnya, maka itu akan menjadi problem tersendiri. Jadi persoalan yang tidak terselesaikan. Ini poin penting kita hari ini. Nah, ini alasan-alasan, saudara, mengapa pembangunan atau pemberdayaan ekonomi itu menjadi sangat penting di keluarga, terutama juga masyarakat. Kenapa? Alasannya ini yang pertama, karena kebutuhan hidup sekarang ini semakin kompleks. Semakin kesini, semakin modern, kebutuhannya makin macam-macam. Gitu. Dulu TV itu hanya di kelurahan, lalu tiap rumah ada. Sekarang tiap kamar. Dulu pesawat telepon tidak semua orang punya. Kalau punya cuma satu itu, satu keluarga. Kemudian tiap keluarga pengen punya. Sekarang tiap orang pengen punya. Namanya handphone toh. Ya itu. Dan satu orang bisa punya dua atau tiga loh itu. Nah, artinya ya makin kompleks hidup kebutuhannya. Karena telepon, handphone itu kan harus pakai pulsa, uang lagi. Itu yang pertama, kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Yang kedua adalah godaan hedonisme, konsumerisme yang menguat. Ya, sekarang apa-apa bisa online. Ya, kalau nggak enak bisa pesan online. Sehingga ada keluarga yang marah-marah itu ibunya karena masih ada lauk, tapi itu lauk tadi pagi dia pengen ganti sore itu, ya pesan sendiri. Ya, memang tidak seberapa, 50.000, tapi buat orang yang hidupnya pas-pasan 50.000 lumayan mahal tuh. Ada juga yang keluarga yang lainnya lagi marah-marah karena cucunya pesan beli online juga itu, anjing yang bagus itu. Ya, 5 juta harus dibayar itu karena udah datang tuh barang itu pesan. Kan bayarnya belakangan itu. Kalau barang datang baru dibayar 5 juta. Ya kalau buat orang kaya 5 juta nggak apa-apa, tapi ini keluarga biasa 5 juta. Wah, itu godaan hedonisme dan konsumerisme. Itu sekarang menguat, diakui atau tidak. Yang ketiga, peluang dan pengaruh media sosial yang negatif. Media sosial tidak selalu negatif, tapi buat orang yang tidak memiliki kedewasaan sosial, maka media sosial bisa ditangkap negatif dan memang ada yang mempengaruhi secara negatif. Gitu. Nah, makanya ini jadi problem juga nih cara keuangan. Yang keempat, sendi-sendi keluarga melemah, egoisme mengemuka. Ada gojekan itu ya. Ya, kalau sekarang pakai media sosial itu jadi yang jauh jadi dekat gitu. Ya, yang jauh jadi dekat, mendekatkan yang jauh gitu. Tapi pengaruhnya yang lain adalah menjauhkan yang dekat. Jadi yang jauh jadi dekat, sebelahnya menjadi jauh gitu. Makanya sendi-sendi keluarga melemah. Yang terakhir adalah ini PR-nya para teolog ini. Landasan iman ringkih dan terabaikan. Landasan iman ringkih dan terabaikan. Ya, agama hanya ritual, agama hanya status, agama menjadi ya bagian dari kebutuhan untuk sosial saja, tetapi tidak merasuk dari dalam hati sehingga ringkih dan terabaikan. Nah, itu ujung-ujungnya nanti itu tetap secara ekonomi penting untuk ditolong gitu. Baik, saudara, apa kata Alkitab tentang pemberdayaan sosial ekonomi ini?
Kita akan lihat, tidak semua, tapi ada beberapa ayat yang sengaja saya pilih untuk memperjelas bahwa sebetulnya apa yang kita mau buat itu sesuatu yang mendasar juga. Kita mulai dari tokoh Samuel. Alkitab bercerita tentang Samuel, hakim terakhir umat Israel. Samuel menyaksikan bagaimana bejat perilaku anak-anak hakim Eli, yakni Hofni dan Pinehas, ketika dia masih muda. Tapi, ya, karena kesibukan tugas Samuel mengurus Raja Saul dan Raja Daud, maka dia juga melalaikan penggunaan otoritasnya sebagai kepala keluarga. Samuel melupakan itu, dan kita juga tahu bagaimana Samuel gagal mendidik anak-anaknya. Saya akan bacakan 1 Samuel 8 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. 1 Samuel 8 ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, ini kita lihat ujungnya masalah ekonomi. Jadi yang namanya kolusi, korupsi itu enggak barang baru, itu zaman kuno udah ada itu. Itu ada mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan, 1 Samuel 8 ayat 3. Itu persoalan ekonomi itu. Ini. Tidak hanya di perjanjian lama ya, saudara. Di perjanjian baru, Paulus memberi catatan penting untuk anak muda yang dijadikan sebagai pemimpin jemaat, namanya Timotius. Itu ada di surat 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu. Nah, ini bagaimana ini etika memburu uang ini? Ternyata harusnya uang itu menjadi alat lalu menjadi tujuan, malah menjadi yang diagung-agungkan gitu. Ini persoalan ekonomi, bagaimana perspektif kita memaknai itu gitu. Ini harus kita cermati juga. 1 Timotius 6 ayat 10 tadi. Kita kembali ke perjanjian lama, itu ada doa orang bijak ini tentang ekonomi ini ya. Doa orang bijak. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Amsal 30 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Maka pemberdayaan di bidang ekonomi penting. Sebab kalau melarat jadi masalah. Kalau kaya jadi masalah juga. Kalau tidak diberdayakan. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan dalam pemberdayaan ekonomi ini? Yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah mengajak warga, baik jemaat maupun masyarakat, untuk bekerja keras. Tidak malas. Ya, bekerja keras
karena ada karakter kita itu yang malas-malesan, ya, tidak gigih, tidak bekerja keras. Maka langkah pertama adalah mengajak warga untuk bekerja keras. Kita cermati misalnya ya di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Rasul Paulus memberikan nasihat ini. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Penting untuk bekerja keras. Bukan asal-asalan. Ya, bekerja keras. Nah, tidak hanya di Tesalonika ya. Di Efesus, Rasul Paulus juga memberikan nasihat yang kurang lebih sama, tapi memang berbeda juga. Efesus 4 ayat 28, Efesus pasal 4 ayat 28, dikatakan begini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Saya ulang, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Bekerja keras tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga supaya bisa untuk membuat orang lain ditolong dan menolong orang lain gitu. Efesus 4 ayat 28 itu bekerja keras gitu. Selain bekerja keras, maka yang perlu kita lakukan untuk pemberdayaan sosial ekonomi warga, masyarakat, adalah bekerja cerdas. Kalau yang pertama bekerja keras, sekarang bekerja cerdas. Apa itu? Nah, bekerja cerdas itu berarti bekerja menggunakan segenap aspek hidupnya. Tidak hanya ototnya, tapi juga otaknya, pikirannya, kecerdasannya gitu. Maka dikatakan di Amsal pasal 28 ayat 19. Amsal 28 ayat 19 dikatakan begini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Nah, saudara, mengerjakan tanahnya itu berarti mengolah tanah. Ada yang cocok ditanami sayuran, ada yang cocok untuk perkebunan, ada yang ini untuk pertanian karena tergantung airnya cukup tidak, musimnya, dan seterusnya. Itu cerdas. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Bekerja cerdas. Nah, saudara-saudara yang terkasih ya, di 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8, Paulus menegaskan dia tidak hanya memberi nasihat, tapi dia juga kasih teladan, ya, menjadi teladan. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Di sini Paulus memberi teladan bagaimana ia bekerja
bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Dia mampu bagi waktu untuk pelayanan, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya. Ini bekerja cerdas ini. 2 Tesalonika 3, 7 dan 8. Nah, ini yang penting gitu. Ada bekerja keras, ada bekerja cerdas. Nah, pada bagian ketiga, selain tadi bekerja keras, bekerja cerdas, maka bagian yang ketiga ini kita akan cermati, yaitu bekerja cermat. Bekerja cermat. Apa maksudnya? Bekerja cermat itu ada di ayat yang sama tadi kita udah baca ya, Amsal 28 ayat 19. Gitu. Bahwa siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia, saya garis bawah itu, siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Jadi harus cermat. Ini yang urgen. Ini yang mendesak untuk dilakukan. Ini yang tepat untuk dilakukan. Nah, itu cermat. Sekarang dalam konteks musim ini menanam ini di dunia pertanian gitu. Bahkan kalau Anda mau tahu, sekedar motong bambu aja, tanya itu pada tukang bambu. Mereka tidak sembarangan tuh motong bambu. Gitu. Sebab kalau sembarangan nanti bambunya nggak bertahan lama. Nah, itu cermat. Jadi ada musim-musim tertentu bambu itu dipotong. Ketika kandungan airnya tidak terlalu tinggi, pada iklim ini dan seterusnya. Ya, itu ada kecermatannya tersendiri. Itu soal pertanian juga. Nah, makanya jangan mengejar barang yang sia-sia, bekerja cermat. Oke. Adalah menarik ungkapan dalam Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Dikatakan begini, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Secara, tangan orang rajin, orang yang bekerja dengan cermat, akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dan dia akan memiliki kekuasaan, bukan dalam arti politis, tapi dalam peluang-peluang yang dia dapat. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa, karena orang yang malas itu miskin dan akhirnya dia harus dipaksa supaya hidup untuk bekerja. Jadi yang dibutuhkan adalah bekerja cermat, supaya tidak kita lalu jatuh menjadi orang yang malas gitu. Amsal 12 ayat 24. Saya akan tambahkan satu ayat lagi ya. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Menarik ini. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saya ulang baca. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amsal 13 ayat 11. Saudara, ini bicara tentang bekerja cermat. Orang yang bekerja cermat, dia akan menghitung supaya dia dapat untung, dikumpulkan sedikit demi sedikit, tidak hanya untuk dimakan hari ini, tapi buat tabungan esok atau lusa dan seterusnya. Maka dia atur sikap dia terhadap harta itu berbeda dengan orang yang boros, yang tidak cermat, yang nemu uang di pinggir jalan, yang main lotre dan sejenisnya. Dikatakan dia tidak memiliki sikap menghargai harta. Karena apa? Ya karena memang tidak cermat. Gitu. Oleh sebab itu, Amsal 13 ayat 11 berbicara juga buat kita supaya kita memiliki sikap yang benar di dalam menyikapi pekerjaan dan hasil usaha kita. Itu. Nah, sementara sebagai ayat terakhir saya ambil Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah 11 ayat 6. Dikatakan begini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari.
karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saya ulang baca, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, Pengkhotbah 11 ayat 6 ini sebetulnya merangkum semua. Karena di situ ada kerja keras, taburkan benih pagi-pagi sampai petang. Di situ juga ada kerja cerdas, ya. Jangan gampang lelah, istirahat. Tapi di situ juga ada kerja cermat untuk menyikapi bagaimana orang memiliki etika kerja. Pengkhotbah 11 ayat 6. Dari semua uraian tadi, mengarah pada poin penting bahwa pemberdayaan ekonomi pada warga dan masyarakat perlu dilakukan. Kita tidak dipanggil hanya ngurusi ritual, hanya ngurusi kebaktian PA liturgi saja. Tapi kita juga dipanggil untuk karya pastoral sosial. Yang hari ini kita bahas yaitu tentang pemberdayaan ekonomi. Itu. Sementara yang lain tadi kita singgung, yang sering kurang mendapat perhatian, yaitu tentang konseling pastoral. Karena itu juga menjadi penyebab keluarga yang kurang baik itu perkembangannya. Tapi pada poin ini, pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan. Itu poin penting. Pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan. Nah, caranya bagaimana, melalui apa, dan seterusnya nanti kita bahas lebih lanjut.